Iya, selamat pagi siswa kelas 5. Ya, jadi hari ini kita belajarnya seperti ini. Yang punya buku tema kalian bisa lihat di halaman 149. Hari ini kita akan belajar dari muatan bahasa Indonesia. Mengingat karena nanti tanggal 30 kita sudah ulangan semester, oleh sebab itu di hari ini buku akan kasih fix muatan bahasa Indonesia di pembelajaran subtema 1, tema 3 ya. Oleh sebab itu Ibu Guru berharap sekali kalian fokus agar kalian bisa paham ya. Oke, jadi di hari ini jadi di hari ini kita akan belajar tentang iklan. Ya. Pengertian iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan ditunjukkan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar ataupun media elektronik seperti radio dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata dan kunci gambar sesuai dengan tujuan iklan. Jadi seperti di samping, ini adalah iklan layanan masyarakat ya. Oke, contohnya biasa Ibu Guru rasa bahwa bicara kalau tentang iklan, biasanya kalau kita nonton ataupun kalian sekarang nonton main YouTube aja, nonton di YouTube juga tetap ada iklannya. Artinya sesuatu yang macam mempromosikan sesuatu. Program yang dia mempromosikan sesuatu. Contohnya mungkin mau mempromosikan jenis HP, kemudian elektronik lainnya seperti itu ya. Ataupun obat-obatan, produk mereka lah. Mereka mau mempromosikannya seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini, ya, ciri-ciri bahasa pada iklan. Ya, kalau pada ciri-ciri bahasa pada iklan, yang punya buku, kalian lihat pada halaman 152. Oke, yang ini pada 152 ya. Kita lanjut. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Iklan dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Oleh karena itu, kalimat yang digunakan adalah kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Kalimat tersebut bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Maksudnya ini kalau dalam membuat iklan, bahasa atau kalimat yang digunakan tuh kayak kalimat ajakan, persuasif ya, ingat. Kemudian ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. A. Bersifat mengajak. B. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. C. Ditulis secara menarik. Dan D. Dapat diberi 5 agar orang-orang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Jadi seperti itu ya. Jadi Ibu Guru rasa bahwa tentang ciri-ciri pada pembuatan iklan ini, bahasa dalam iklan, intinya sekali adalah bersifat mengajak. Kemudian biasanya menggunakan kata-kata ajakan. Intinya itu kemudian ditulis secara menarik ataupun menggunakan nada. Kalau seandainya itu kayak sebuah lagu atau kata-kata biasanya pakai nada supaya kita lebih ingat. Kalau kita nonton TV biasanya iklannya itu bermacam-macam ya. Seperti itu. Yang memperagakannya juga pun dengan nada bahasa yang terkesan menarik dan mengajak. Seperti itu. Intinya keempat ABCD ini bersifat mengajak. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Seperti itu. Kemudian ditulis secara menarik. Intinya bahwa bahasanya bersifat mengajak. Kalau bicara tentang iklan ya. Ingat bahwa dia berupa ajakan. Selanjutnya di sini. Ya. Kalian bisa lihat lagi selanjutnya. Yang punya buku, kalian bisa lihat di halaman 158. Kalau yang ini 158 ya. Kita akan bicara tentang unsur-unsur iklan. Oke. Ayo ingat kembali materi tentang iklan.
Iklan merupakan suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain sebagai berikut. Efektif adalah iklan yang kayak pas, bagus begitu, terandalan. Seperti itu ya. Yang sudah pas begitulah. Yang pertama, di sini A. Headline atau judul iklan. Ini pakai bahasa Inggris. Judul iklan merupakan unsur paling penting dari sebuah iklan cetak. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Headline dibuat dengan kalimat atau kata-kata pendek, sering berupa slogan. Contoh headline seperti iklan yaitu cara cepat menguasai bahasa Inggris. Kalau kita di sini kita jalan itu di pinggir-pinggir jalan di sini di Aimas ataupun sampai di Kota Sorong, butuh modal cepat. Artinya kayak penawaran-penawaran simpan pinjam begitu toh. Biasanya mereka tempel-tempel tiang listrik. Itu yang hitam besarnya itu tertulis paling jelas itu butuh modal cepat. Silahkan hubungi apa begitu. Kemudian ada dia punya kalimat-kalimat penjelas di bawah. Tapi yang jelas itu yang paling terterap bisa kita baca itu butuh modal cepat. Ataupun servis HP. Bisa hubungi apa servis elektronik. Yang biasanya mereka akan promosikan. Seperti itu. Itu kalau berupa media cetak ya. Tapi kalau seperti macam di sini, kalau seandainya kalau video seperti TV yang kita kalau nonton baru kita lihat itu, biasanya mereka tidak akan menggunakannya seperti itu ya. Tapi dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini iklan tentang apa seperti itu. Karena dia akan pegang merek sesuatu yang akan mereka promosikan. Contohnya kalau mau iklan HP Oppo, jadi mereka akan pegang HP Oppo. Seperti itu, bukan yang lain. Kemudian di sini lagi ada B, subjudul. Subjudul merupakan gambar garis besar produk. Subjudul inilah yang dapat menjaga agar pembaca dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Ya, jadi artinya bahwa menjelaskan tentang produk ini. Bagaimana dia punya bagusnya. Seperti itu ya. Yang membuat dia tetap menarik. Kemudian C, isi iklan. Biasanya dicetak dengan menggunakan huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Jadi seperti itu. Contoh yang tadi Ibu Guru bilang ya. Kalau tadi yang A, dia punya judul iklannya itu butuh modal cepat. Itu judul iklannya. Kemudian dia punya yang subjudulnya, kami dapat memberikan solusi bagi Anda untuk menangani krisis atau keuangan Anda. Kemudian dia punya isi iklan tadi Ibu Guru bilang, nanti kecil saja yang kita tidak bisa baca. Tapi nanti kalau dia punya judul iklan dengan sub itu ya lumayan bisa kita lihat lah seperti itu. Tapi yang biasanya Ibu Guru sering-sering lihat itu yang dia punya judul. Ya, kita lanjut di visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Kemudian hal ini lebih baik daripada hanya menggunakan rangkaian kata-kata. Iya, memang mereka akan menggunakan foto ya. Selanjutnya ada nama dan alamat yang dapat dihubungi, seperti itu. Biasanya ada. Nanti kalian bisa lihat kalau kalian jalan-jalan, kalian perhatikan di tiang-tiang listrik dorong tempel. Seperti itu. Ya, itu unsur-unsur iklan. Tapi pada saat sekarang ini iklan-iklan di TV sudah modern ya. Jadi nanti kalian sendiri bisa pikirkan kira-kira modelnya itu seperti apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, ini selanjutnya. Kalau kita sudah bahas tadi tentang unsur-unsur, sekarang kita masuk tentang menentukan isi iklan di media cetak. Yang punya buku bisa lihat di halaman 61. Sekali lagi di halaman 61. 161, Ibu Guru minta maaf ya, 161. Ya, sudah?
Kita lanjut, kalian bisa baca. Menentukan isi iklan di media cetak. Oke, berarti seperti koran begitu ya kalau media cetak. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentu sering menjumpai atau membaca iklan di media cetak, seperti majalah atau surat kabar. Ingat, media cetak di sini adalah majalah dan surat kabar. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi dari sebuah iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat singkat dan jelas. Perhatikan contoh iklan di samping. Ini yang di samping. Olahraga sehat. Kemudian ajakannya, ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang unsur-unsur sebuah iklan. Bagian isi iklan tercetak setelah judul dan subjudul. Iklan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan, dari anak-anak sampai lanjut usia. Oke, di sini dia punya olahraga sehat itu judul ya. Kemudian dia punya subjudul, ayo kita berolahraga agar badan sehat. Kemudian nanti mungkin di sini ada dia punya isinya lagi ya. Tapi yang tertera seperti ini. Ini sudah berupa ajakan. Kata ajakannya yang mana? Kalimat ajakannya, maaf bukan kata tapi kalimat persuasif. Kalimat ajakannya yang itu, ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Itu ya. Jadi seperti itu. Berarti isi iklannya mengajak tentang harus berolahraga agar tubuh kita sehat. Seperti itu. Kalimat ajakan agar orang-orang atau seluruh masyarakat menjadi sehat. Jadi seperti itu. Ya. Kita lanjut di sini, ini dia. Selanjutnya, ya. Mengidentifikasi media cetak. Oke. Sudah. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu mengetahui atau memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Masih ingat kan unsur-unsur yang tadi Bu Guru sudah bahas tadi? Aduh, ini mati lagi. Ya. Kemudian sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Selain unsur-unsur tersebut, kalimat dalam teks juga harus diperhatikan. Jadi, di situ untuk dapat mengidentifikasinya, kalian harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian ada dia punya contoh. Contoh yang dari tadi ya, di sebelah ini dia. Gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Ya, jadi gambarnya itu di situ adalah gambar susu sehat ya. Kemudian barang yang ditawarkan pada iklan di samping ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Jadi iklan di samping sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Artinya tidak berbelit-belit atau putar-putar begitu, kayak kalimatnya panjang, tapi singkat, padat, dan jelas, dan berupa ajakan. Oke, yang punya buku kalian bisa lihat di halaman 165 agar lebih jelas. Ini dia. Buku kasih besar itu ya. Ya. Di situ susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Jadi judulnya tentang susu sehat. Kemudian subnya itu tentang susu murni tanpa pengawet. Oke, di sini kalimat persuasif atau ajakannya isinya, ayo minum susu lah. Ayo minumlah susu sehat. Rasanya enak tanpa bahan pengawet. Ini berupa ajakan ya. Sekali lagi, ayo minumlah susu sehat. Rasanya enak tanpa bahan pengawet. Jadi seperti itu. Ini adalah ajakannya. Jadi situ kalian juga, Ibu Guru rasa bahwa bicara tentang iklan, karena ini sekarang sudah modern ya, canggih, rata-rata kalian punya HP, suka nonton. Jadi kalian sudah paham lah tentang hal-hal itu. Contoh ada kalau di koran biasanya ketemu lah tentang promosi-promosi obat-obatan herbal, obat-obatan alami begitu.
Jadi seperti itu. Oke, sekarang membuat iklan media cetak. Ini dia. Kita lanjut membuat iklan media cetak. Ya. Ayo kita membuat iklan sendiri. Sebelum memulai membuat iklan, ingatlah kembali cara membuat iklan yang baik dan efektif. Pertama, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Tadi Bu sudah bilang kan? Kemudian, iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Untuk siapa begitu? Kalau susu SGM, laktogen ya itu kan untuk konsumen anak-anak toh, ibu-ibu beli untuk rumput anak. Kemudian yang berikut, iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen kayak tadi, susu sehat, seperti itu. Di sini langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Jadi, cetak ya. A. Buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Kemudian B. Buatlah gambar yang menarik dan kreatif. C. Buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. D. Buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Jadi memang iklan itu biasanya sesuatu yang laris itu kalau sering diposting. Di iklan muncul-muncul, orang kan lihat penasaran, ih barang ini apa, dia perasa bagaimana, atau nanti bagaimana kalau kita gunakan, seperti itu. Karena menimbulkan rasa penasaran, akhirnya orang akan belanja. Selain itu kan berupa ajakan. Jadi ingat, yang penting kata-kata dalam tulisan kalimat itu jangan kalian buat terlalu padat. Intinya saja yang kalian tulis jelas, kemudian ada kalimat ajakannya di situ, dan kira-kira itu tertuju kepada siapa, toh? Kalian paham lah maksudnya. Seperti itu, seperti tadi contoh yang sudah kita lewati tadi. Ya, seperti itu. Kemudian sampai di sini masih ada lagi yang berikut. Iya. Oke, jadi sampai di sini pembelajaran kita tentang iklan. Selanjutnya kalian jawab itu tugas di halaman 169. Tugasnya di halaman 169, muatan bahasa Indonesia saja Kalian kerjakan. Setelah itu, Ibu Guru harap kalian membuat salah satu iklan. Kalian tulis. Dia punya tugas untuk nanti praktik ya. Ibu Guru tunggu sampai nanti hari Minggu. Kalian buat salah satu iklan, entah itu kalian mau pakai gambar, kalian boleh tempel fotonya, mungkin kalian mau promosi kamu punya HP. Tapi ingat, dalam menyampaikan iklan, jangan ada bahasa yang menyinggung perasaan orang lain. Artinya mungkin kamu menjatuhkan merek HP lain, itu tidak boleh. Kemudian mungkin kalau di sini kalian mungkin mempromosikan tentang buku, berarti jangan menjatuhkan yang lain. Atau mungkin kalian punya merek gitar, kalian punya, intinya yang kalian sukai dari kalian dan kalian mempromosikannya. Kalian sendiri kan tahu, barang ini dia bagus sih seperti ini, seperti itu. Yang penting jangan ada kalimat yang menjatuhkan atau menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu, dan ingat selalu menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Dan jika kalian belum paham, kalian bisa lihat halamannya tadi, kalian tinggal lihat di subtema 1 dari tema 3. Pokoknya dalam muatan bahasa Indonesia kalian baca semuanya, karena Ibu kasih selesai satu subtema hari ini untuk muatan bahasa Indonesia. Demikian. Selamat siang.